Indun Fitriani channel. Before we go on to the video, be sure to click the subscribe button and the ring button to get the new notifications. Don't forget to like and share this video to your social media. Thank you for watching and we'll see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak selalu sehat dan tambah semangat. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi manusia. Ada yang tahu apa itu sistem ekspresi manusia? Anak-anak, coba anak-anak bayangkan, bagaimana jika banyak sampah menumpuk di dalam kamar kalian? Apa yang akan anak-anak rasakan? Pasti bau, sumpek, kotor, dan bahkan menjadi sumber penyakit. Lalu, apa yang harus anak-anak lakukan agar kamar anak-anak tetap menjadi nyaman dan tidak menjadi sumber penyakit? Ayo, apa coba yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja harus membersihkan kamar dan membuang sampahnya, kan? Anak-anak, begitupun dengan tubuh manusia. Tubuh perlu membuang sampah agar tetap sehat. Pembuangan sampah dari dalam tubuh ditunjukkan pada beberapa proses, seperti pengeluaran keringat, pengeluaran urin, pengeluaran gas karbon dioksida dan uap air, serta pengeluaran urea dan cairan empedu. Proses tersebut mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh, merupakan sisa dari proses metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan, supaya tubuh tetap sehat dan tidak meracuni organ lainnya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, proses pembuangan zat-zat sisa dari dalam tubuh inilah yang kita kenal sebagai sistem ekskresi, yang melibatkan beberapa organ tubuh seperti ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Ginjal mengeluarkan urin. Hati mengeluarkan zat sisa berupa empedu, urea, dan amonia. Sedangkan kulit, tahu anak-anak kulit mengeluarkan apa? Ya, kulit mengeluarkan keringat. Yang terakhir organ ekskresi adalah paru-paru. Paru-paru sebelumnya anak-anak sudah mengenal dalam sistem pernafasan manusia. Karena paru-paru mampu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, maka paru-paru juga masuk dalam sistem ekskresi. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi ginjal serta proses pembentukan urin. Sudah siap menyimak video pembelajaran ini, anak-anak? Kita mulai dengan struktur dan fungsi ginjal. Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi manusia. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang, tepatnya di rongga perut bagian belakang, sehingga biasanya disebut ginjal sebagai buah pinggang. Kemudian ginjal memiliki bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Bisa diperhatikan anak-anak gambar ginjal? Setelah ini Bu Indun akan menyajikan dengan menggunakan gambar anatomi ginjal. Kemudian manusia memiliki sepasang ginjal yang berada di sisi kanan dan kiri tubuh. Ginjal kanan terletak lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Kenapa? Karena ginjal kanan berdekatan dengan hati. Bagaimana anak-anak, sudah bisa menyimak? Baik, berikutnya adalah fungsi ginjal.
ginjal. Tahukah anak-anak apa itu fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di darah. Ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh kelebihan garam atau mineral, maka ginjal akan membuangnya. Nah anak-anak, zat sisa yang terkumpul kemudian akan diubah menjadi urea dan dibuang keluar tubuh. Bagaimana prosesnya sampai terbentuk urea yang kemudian menjadi urin? Nah, nanti Ibu akan menjelaskan pada tayangan berikutnya. Tapi sebelumnya, silakan anak-anak perhatikan tayangan berikut ini tentang bagian-bagian ginjal. Kita lihat di sini ada bagian-bagian ginjal yang terluar. Ini kita sebut dengan cortex renalis atau biasa disebut dengan kulit ginjal. Kemudian bagian yang kedua adalah sumsum ginjal atau medulla renalis, bagian berbentuk mahkota. Kemudian ada rongga ginjal yang ini. Nah, rongga ginjal atau biasa disebut dengan pelvis renalis. Di ginjal kita lihat di sini banyak sekali terdapat pembuluh-pembuluh darah. Ini adalah pembuluh arteri yang membawa darah masuk ke ginjal. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini di bagian kulit ginjal banyak sekali serabut-serabut yang berwarna merah ini. Ini yang kita sebut dengan nefron. Nefron yaitu unit penyaring darah. Di sini terdapat berjuta-juta ribu nefron. Di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nefron ini memiliki bagian-bagian, nanti selanjutnya Bu Inun akan nampakkan dengan gambarnya. Kita lihat anak-anak, pelvis renalis ini berhubungan dengan satu saluran keluar dari ginjal. Saluran ini kita sebut dengan ureter. Ini nanti akan dilanjutkan ke kantung urin, kemudian ke uretra. Baik, selanjutnya kita lihat bagian dari nefron yang ada di kulit ginjal. Ini adalah ginjal. Kemudian seperti Ibu Inun jelaskan tadi, di bagian dari cortex renalis, bagian kulit ginjal banyak sekali terdapat nefron. Satu nefron, ini gambarnya, ini adalah satu nefron terdiri dari bagian glomerulus, ini yang berwarna merah. Kemudian ada bentukan seperti mangkok, ini kita sebut dengan kapsula Bowman. Glomerulus dengan kapsula Bowman ini kita sebut dengan badan Malpighi. Kemudian bagian kedua dari nefron adalah tubulus. Tubulus itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan saluran. Saluran yang panjang, di sini ada saluran yang dekat dengan badan Malpighi, ini kita sebut dengan tubulus contortus proximal. Kemudian ini ada tubulus contortus distal. Ini adalah tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Nah, antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal ini dihubungkan oleh saluran kecil yang memanjang, kita sebut dengan saluran leher angsa atau lengkung Henle. Nah, ini anak-anak, ini adalah bagian dari nefron yang berperan sebagai unit penyaring darah yang terdapat di bagian kulit ginjal. Sudah bisa dipahami anak-anak? Baik, berikutnya di ginjal dengan adanya nefron, maka di sini dapat terjadi proses penyaringan darah yang hasil akhirnya adalah urin. Kita lihat bagaimana prosesnya. Proses pembentukan urin. Di mana terjadinya anak-anak? Ya, terjadi di nefron. Ini adalah gambar dari penampang nefron yang ada di kulit ginjal.
Proses yang pertama dari proses pembentukan urin adalah proses filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah proses penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Terjadinya di sini, di glomerulus. Di sini terjadi penyaringan darah. Zat yang dihasilkan ini kita sebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer yang banyak mengandung air, garam, asam amino, glukosa, dan juga urea. Nah, filtrat glomerulus kemudian akan masuk ke tubulus atau saluran, yaitu tubulus contortus proximal. Di sini terjadi proses yang kedua yang kita sebut dengan proses reabsorpsi. Apa reabsorpsi? Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Misalnya ada natrium. Apalagi anak-anak? Ya, asam amino. Ada glukosa. Jadi zat yang masih berguna yang terkandung di dalam urin primer tadi kembali diserap oleh tubuh dalam proses reabsorpsi, yaitu di sini terjadinya di tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi ini kita sebut dengan filtrat tubulus atau kita sebut dengan urin sekunder. Selanjutnya masuk melalui lengkung Henle menuju tubulus contortus distalis. Nah, di sini terjadi proses yang disebut dengan augmentasi. Apa itu augmentasi? Masih ingat materi yang sebelumnya? Ya, augmentasi adalah proses pengumpulan zat yang tidak berguna, misalnya ureum, sisa zat warna empedu, kemudian sisa-sisa vitamin yang berlebihan. Ini semuanya dikumpulkan, dilepaskan ke dalam urin. Urin apa tadi? Ya, urin sekunder. Selanjutnya akan terbentuk urin sesungguhnya yang terkumpul di dalam tubulus collectivus. Bisa dipahami anak-anak? Baik, coba kita rangkum sekarang. 3 proses pembentukan urin yang terjadi di nefron. Yang pertama adalah proses filtrasi terjadi di glomerulus. Kemudian hasilnya adalah filtrat glomerulus. Kemudian proses yang kedua adalah reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Hasilnya berupa urin primer atau disebut dengan filtrat tubulus. Kemudian proses yang ketiga adalah augmentasi, terjadi di mana? Ya, terjadi di tubulus contortus distalis. Hasilnya berupa urin apa? Urin sesungguhnya. Kemudian urin sesungguhnya ditampung sementara di tubulus collectivus yang selanjutnya nanti dikeluarkan dari ginjal melalui ureter. Kemudian ditampung sementara di kantung kemih yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini tentang sistem ekskresi manusia, submateri, struktur, dan fungsi ginjal, serta proses pembentukan urin yang terjadi di ginjal. Kita bertemu pada video pembelajaran berikutnya tentang organ ekskresi yang lain, yaitu hati, kulit, dan paru-paru. Selamat belajar anak-anak. Sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.